Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya lagi berkunjung di KSPS di Balai. Ini akan berbincang dengan adik-adik mahasiswa yang lagi magang tentang seperti apa dunia pertanian alami yang secara akademik akan dilihat oleh dua orang mahasiswa dari Universitas Muslim Indonesia. Apa sih yang menginspirasi kemudian menjadikan KSPS ini sebagai tempat untuk melakukan magang? Kan Inspirasinya itu kayak kan kurang itu Kak yang pertanian organik, pertanian alami. Makanya kami tertarik mengambil tempat magang ini untuk judul kami agar lebih dikenal lah Pak istilahnya. Bagaimana pertanian alami itu, bagaimana cara pembuatan mikroba. oh ya. Ya. Terus bisa diceritakan bagaimana suasana selama magang di sini untuk menggali informasi tentang bagaimana sih sebenarnya ilmunya itu pertanian alami. Suasananya itu beda dengan tempat lain Kak. Karena lebih alami, bagaimana hati lebih tenang, begitu. Mungkin bisa diceritakan ilmunya itu atau tahapan-tahapannya itu tentang pertanian alami, mungkin dari sisi nutrisi, kan ada namanya nutrisi atau pengetahuan pengolahan lahannya atau tanahnya. Oh iya Kak. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih Kak. Yang diajarkan yaitu pembuatan mikroba. Ada 4 tahap. Tahap pertama itu pembuatan nutrisi indukan. Yang dimana bahannya yang pertama itu gula merah dan nasi. Nasi organik. Alasannya Kak, kenapa harus ada gula merah? Gula merah itu untuk mempercepat fermentasi, kemudian menangkap mikroba-mikroba yang ada di rimbun pohon bambu. Karena kita tahu Kak bahwasanya di rimbun pohon bambu ternyata lebih memiliki banyak mikroorganisme yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang kedua itu Kak, pembuatan mikroba 2, di mana itu kita menggunakan ikan segar. Ikan segar itu Kak, fungsinya itu untuk meningkatkan apa namanya Kak, itu Nitrogen. oh ya, nitrogen. Kemudian pembuatan mikroba ketiga itu yaitu daun tongkol bambu. Itu fungsinya itu untuk meningkatkan kalium untuk tanaman. Batang ya. Iya, untuk buah dan bunga Kak. Sedangkan kalau mikroba keempat itu jantung pisang, ya tujuannya itu untuk meningkatkan kandungannya dulu Kak, yaitu fosfor. Itu untuk batang. Sedangkan kalau untuk tanaman herbal, khususnya jahe Kak, tujuannya itu pertama untuk mencegah hama. Karena kenapa kita tahu bahwasanya jahe itu kan mempunyai kandungan atsiri yang tinggi. Dan hama dan penyakit itu Kak, hama tidak terlalu menyukai tanaman yang berbau sengat. Ya Kak. Oke, terus selama melakukan magang di sini bagaimana perasaannya sebagai mahasiswa dalam rangka sharing ilmu ya, sharing Iya, Kak. pengetahuan yang mungkin selama ini di kampus kan lebih banyak belajar tentang Teori. teori Iya, Kak. lebih teoritis dan ini sifatnya lebih praktis. Bagaimana perasaannya itu sebagai seorang mahasiswa yang lebih selama ini banyak di kelas? Ya Kak. Kalau di sini Kak, jujur saja Kak, kami lebih mendapatkan praktisi atau kebanyakan praktek
kemudian didampingi oleh teori. Namun teorinya itu kalau kita bandingkan dari 100%, 20% teorinya dan 80% praktikumnya. Praktikum Kak, kita tidak kita harus turun langsung ke lapangan begitu, sehingga kita bisa tahu bagaimana caranya kita untuk melakukan pembuatan khususnya mikroba di sini Kak. Oke, terus bagaimana harapan-harapan ke depan sebagai mahasiswa yang melakukan magang di sini terhadap pengetahuan baru yang didapat di sini atau ilmu baru untuk mungkin junior ataupun misalnya untuk dunia pertanian? Eh, Kalau menurut saya Kak, untuk pribadi saya sarankan kepada teman-teman untuk setidaknya magang magang di KSPS untuk meningkatkan pengetahuannya khususnya di pertanian organik. Kemudian untuk kedepannya lagi saya harap petani-petani di khususnya di Kecamatan Bulukumpa lebih mayoritaskan itu namanya pertanian organik, karena kita tahu kan pertanian organik itu artinya lebih alami, artinya lebih sehat begitu Kak, baik itu dari pangannya Kak begitu. Inilah mikroba yang hasil dari praktik kami yang selama 7 hari. Mikroba yang terbuat dari nasi dicampur dengan gula merah. Kalau yang ini nutrisi yang terbuat dari ikan dicampur dengan gula merah yang sudah difermentasi selama 7 hari. Kalau yang ini mikroba berasal dari embun pisang, khususnya untuk kandungan fosfor. Sedangkan yang ini berasal dari bonggol bambu atau rebung. Dia mempunyai kandungan alami yaitu kalium. Kalau yang ini mikroba khususnya berasal dari tanaman jahe. Tujuannya ini bisa menjadi insektisida alami khususnya untuk hama.